Hai guys, welcome back to Aral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, di konten kali ini saya ingin membahas partai dari pecatur otodidak melawan pecatur dunia di tahun 1931 di Praha di Republik Ceko, teman-teman. Nah, pemegang buah putih adalah Mir Sultan Khan. Buat teman-teman yang belum tahu, Mir Sultan Khan itu siapa sih? Iya, bisa dibilang dia itu legenda ya, atau Godfather lah bahasa kerennya, yang berasal dari Pakistan ya, tapi dulu namanya Great Indians, teman-teman. Nah, Mir Sultan Khan ini dikenal sebagai pecatur otodidak atau pecatur yang tidak mengenal teori, tapi di tahun itu mampu mengalahkan pecatur-pecatur dunia. Sebut saja partai yang sudah saya bahas ketika dia berhadapan dengan Jose Raul Capablanca. Nah, selain itu dia juga dikenal sebagai senjata diplomasi dari eh, seseorang yang mengajaknya untuk bertanding ke Eropa, teman-teman. Nah, di partai kali ini dia berhadapan dengan Akiba Rubinstein. Teman-teman udah pasti tahu ya siapa Akiba Rubinstein. Akiba Rubinstein adalah pecatur yang lahir di Rusia, kemudian dia pindah ke Polandia. Dia adalah salah satu pecatur terkuat di zaman itu, teman-teman. Di era itu, sayang dia tidak pernah menjadi juara dunia karena ketika akan melakukan perebutan juara dunia terhalang oleh Perang Dunia Pertama, teman-teman. Nah, langsung saja kita simak partainya. Mir Sultan Khan memegang buah putih berhadapan dengan Akiba Rubinstein. Sultan Khan menjalankan dengan D2 D4, kemudian dijawab D7 D5, kuda F3, C5, E3, E6, kemudian kuda E5. Ya, lihatlah baru 4 langkah, tapi Mir Sultan kan langsung menempatkan kudanya di petak E5. Ya, jelas banget bahwa ini jarang terjadi di era zaman sekarang, teman-teman. Nah, kemudian dilanjutkan Rubinstein jalan kuda F6, kuda D2, kuda B D7, dan F2 F4. Nah, kelihatan banget kan ya teman-teman. Tapi kalau di era zaman sekarang mungkin teorinya teman-teman menduga mirip-mirip Collet System ya, atau Zukerkot kalau tidak salah. Nah, ini gaya-gaya menempatkan kuda di petak E5 tapi ditopang dengan ditahan oleh kekuatan dua pion di petak D4 dan F4 ini, teman-teman. Jadi kudanya kuat sekali dan lebih enak lagi kenapa untuk Mir Sultan kan karena hitam pionnya sudah maju ke petak D5. Nah, apabila pionnya masih di petak D7 bisa mengusir bisa mengusir kuda di petak E5 ini. Nah, jadi walaupun Mir Sultan Khan tidak memiliki pemahaman teori yang baik mungkin, tapi kelebihan dia memahami posisi dengan baik, teman-teman. Jadi understanding positionnya bagus sekali. Kemudian gajah D6, C3, B6, gajah D3. Kemudian gajah B7, menteri F3, H5, menteri G3. Lihatlah permainan dari Mir Sultan Khan. Dan kalau teman-teman bermain dengan London System, gaya seperti ini nih cukup banyak dimainkan ya di saat ini, teman-teman. Nah, keren banget dan kuat banget manuver dari menteri F3 kemudian ke petak G3 ini. Ancam pion G7 langsung dijaga raja F8. Kemudian rokade dilakukan oleh Mir Sultan Khan. H4, menteri H3, kemudian benteng C8 dan kuda D F3. Keren banget ya posisinya. Dan tujuan dari kuda D F3 ini apa, teman-teman? Ya, tujuannya adalah untuk kuda G5 menambah kekuatan dari kuda di petak E5 yang sedang mengancam pion F7. Ya, Rubinstein menjawab dengan kuda M4 taktis. Dan gajah D2 dimainkan oleh Mir Sultan Khan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk gajah E1 dan mengambil pion di petak H4, teman-teman. Nah, Rubinstein tahu itu, dia langsung melakukan langkah kuda makan gajah D2, kuda D2, kemudian kuda F6. Dan langkah apa yang akan dijalankan oleh Mir Sultan Khan? Ya, balik lagi ke petak F3 dengan melanjutkan tujuan ke petak G5. Nah, benteng C7 dijalankan oleh Rubinstein. Nah,
Saya punya pertanyaan ya teman-teman, bagaimana dan langkah apa yang akan kalian jalankan apabila Rubinstein sebagai pemegang buah hitam menjalankan kuda E4 seperti langkah sebelumnya? Coba tebak dan coba komen teman-teman. Ya, spare waktu 10-15 menit dan ya selamat buat yang menjawab. Gajah makan kuda, pion D makan gajah, kemudian kuda G5, bener banget. Kuda di G5 mengancam petak F7 yang apabila dijaga benteng C7 akan sia-sia. Karena apa? Karena kuda E di petak E5 akan memakan pion F7 dan apabila dimakan akan terjadi forking atau skakster, kuda makan pion E6. Nah, itulah kenapa setelah kuda di F3 balik lagi dia tidak menjalankan kuda ke petak E4 teman-teman, tapi benteng C7. Nah, Mir Sultan kan tetap melanjutkan kuda G5 dengan tujuan yang sama seperti analisa kita tadi. Kemudian Rubinstein jawab gajah C8 menopang pion E6. Nah, kemudian benteng F3 dijalankan oleh Mir Sultan kan. Tujuannya apa? Ingin menumpuk pion A pindah ke petak F1. Kemudian benteng H6, benteng A F1, raja G8, benteng 3 F2, menteri F8, menteri F3, ya karena rajanya udah pindah. Pion C makan D4, G6, dan dobrak G4. Dengan tujuan kuda mundur kemudian maju pion. Dan dengan tujuan juga mendobrak dengan F4, F5. Rubinstein jalan, en passant. Kemudian makan pion H makan pion G3, kuda H7. Dan kuda G4 dimainkan oleh Mir Sultan Khan. Kuda makan G5, kuda makan benteng, menteri makan kuda, pion F makan G5, menteri G5, dan raja G2. Ya, menjaga pion G3, dorong pion E5. Ya, ini akan sangat berbahaya langkah dari E5 ini teman-teman, dengan tujuan mendorong pion F4 dan sekaligus mengaktifkan gajah terang yang dimiliki oleh hitam. Dan Mir Sultan kan tahu itu, dia jalan menteri F6. Makan, ya. Harus diadu ya teman-teman, karena jelas banget menteri di F6 tadi mengancam gajah di petak D6 juga. Kemudian dorong pion M4, gajah mundur petak B1, karena apabila ditukar mengambil gajah di petak D6 akan menyulitkan ya pion di petak D3 ini. Karena gajahnya ke petak F5 ini akan mengontrol pion D3 ini teman-teman, dan bahaya sekali. Dan pilihan cerdik dari Mir Sultan kan adalah gajah B1, benar banget. Tetap menjaga petak C2 nya untuk benteng di petak C7 nggak bisa masuk benteng ke C2. Gajah E6 dimainkan oleh hitam, benteng 6 F2, benteng C8 A3, posisional, raja G7, adu benteng menolak hitam, gajah A2, raja H6, gajah B3, mencari posisi Mir Sultan Khan, benteng C6, raja F8, gajah D1. Ya, lihatlah manuver dari gajah yang dimiliki oleh Mir Sultan Khan teman-teman. Gajah D7, gajah E6, gajah E2, raja F6, benteng H7, raja G5, raja F2. Ya, unggul kualitas tapi masih sulit untuk pemegang buah putih, dan dia sedang mencari cara untuk setidaknya menyederhanakan bangunan ini sehingga dua bentengnya ini akan memperoleh kemenangan teman-teman. Gajah E2, dorong pion G4, ya. Raja G2, benteng G8, dan gajah A6. Membatasi pergerakan benteng. Langsung Rubinstein benteng B8, tujuan dorong pion B5, langsung dijaga A4. Taktis, ya. Raja E7, benteng CH1, tumpuk, dan disinilah terjadi peraduan teman-teman. Ya, ketika kita mengalami kesulitan dan kita memiliki keunggulan buah ya teman-teman, dimana di sini putih memiliki dua benteng sedangkan Rubinstein satu benteng, maka ide yang bisa kita lakukan adalah menyederhanakan, yaitu dengan mengadu buah sehingga makin gampang lah kemenangan yang bisa kita dapat teman-teman. Kemudian benteng tarik C1 lagi, gajah B4, raja F2 menjaga ancaman dari gajah D2. Kemudian raja F6, benteng E8, raja G7, benteng C6, raja F6, benteng G8 ancam, benteng D6, benteng makan benteng, gajah makan benteng, dan coba teman-teman tebak langkah berikutnya yang harus dilakukan putih teman-teman dalam posisi seperti ini.
Ya, benar banget, langkah yang harus dilakukan adalah benteng A8. Dan ya, di langkah ke-57 ini, pemain catur terkuat di era itu, salah satu yang terkuat, Rubinstein, akhirnya mengakui Mir Sultan Khan, yang dimana di sini ditulis berasal dari India, teman-teman. Dan ya, sampai hari ini Mir Sultan Khan dikenang ya oleh pecatur India sebagai ya Godfather catur mereka, teman-teman. Godfather yang berasal dari India. Dan inilah bukti ya, teman-teman, bahwa apakah pemain otodidak mampu mengalahkan pecatur berteori? Ya, bisa, teman-teman. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari permainan Mir Sultan Khan ini? Kalau menurut saya, karena Mir Sultan Khan walaupun dia teorinya tidak terlalu ya tidak terlalu wow gitu ya, teman-teman, dikenal sebagai pemain catur otodidak, tapi kelebihan dia adalah bahwa understanding posisinya, pemahaman posisi, langkah-langkah yang dia harus lakukan, dia sangat tahu itu, teman-teman. Seperti banyak pecatur otodidak yang terkenal juga, yang banyak mengalahkan master. Sebut saja kayak legenda catur Indonesia Narsar Karo-Karo, dan banyak pecatur legenda dari Sumatera Utara pada zaman dahulu ya, teman-teman, yang tidak terlalu mentereng dalam teori, tapi permainan taktikalnya mereka sangat kuat, teman-teman. Dan itu sebenarnya yang sangat diperlukan untuk pemain catur. Nah, tapi kalau di era 2021 jelas ya, maksud saya jika dibandingkan, jika di-compare, karena zaman dahulu teknologi juga belum banyak dan kesempatan orang-orang untuk menghafal teori masih sangat kurang, teman-teman, kesempatannya. Nggak ada, tidak seperti saat ini kita bisa mengakses teori dengan dari gadget kita, dari smartphone kita, itu gampang banget. Dan bahkan di smartphone kita bisa menganalisa partai dengan engine yang kita miliki dari gadget kita, teman-teman. Walaupun HP kita HP kentang ya, ya, tapi sudah bisa dimiliki engine terbaru ya di handphone kita, teman-teman. Nah, itulah bukti bahwa selain teori ya, kalau teman-teman pastinya bingung memilih teori, teman-teman lebih dari itu, bahwa permainan catur tidak hanya sekedar teori, tapi kita harus belajar juga tentang pengertian posisi, harus bagaimana buah kita ditempatkan di tempat yang bagus. Nah, itulah yang lebih setidaknya kita jangan stuck di teori, teman-teman. Harus belajar terus sampai kita memiliki permainan seperti Mir Sultan Khan ini, gitu, teman-teman. Nah, apalagi kalau Mir Sultan Khan jago teori ya, seperti di saat ini. Maksudnya akses untuk bisa paham teori, ada banyak buku catur seperti yang kita dapatkan saat ini. Coba deh kita compare, wah gila. Pasti dia akan jadi juara dunia. Nah, seperti yang diketahui juga, teman-teman, bahwa Mir Sultan Khan tiba-tiba saja menghilang ya ketika dia kembali ke Pakistan. Di artikel yang saya baca, teman-teman, di artikel yang saya baca, kemudian dia tidak terdengar lagi kabarnya. Tapi untungnya kita masih mengetahui dari database permainan yang dimainkan oleh Mir Sultan Khan ini, teman-teman. Nah, ini bukti juga bahwa catur itu bisa menjadi senjata diplomasi, dan benar-benar ditunjukkan oleh Mir Sultan Khan ini, di mana dia diajak oleh seseorang untuk senjata diplomasi, yaitu ya ibaratnya kalian punya pemain catur yang kuat nggak? Coba hadapi pemain saya. Dan itulah yang terjadi dengan Mir Sultan Khan. Dia berkesempatan melawan para pecatur dunia, teman-teman. So, coba request lagi, teman-teman. Kita mau menyaksikan partai apa ya, teman-teman? Nah, kalian jadi kenal lagi kan sama Mir Sultan Khan. Masih banyak partainya yang belum kita bahas pastinya, teman-teman. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen, teman-teman. Dan ya, saya mau menegaskan juga, teman-teman, kalau sekarang kan udah gampang lah untuk akses teori. Nah, kalau Mir Sultan Khan aja yang zaman dulu untuk mengakses ke teori atau mendapatkan pemahaman teori aja mainnya bisa seperti ini, apalagi buat kalian yang yang memiliki akses internet, bisa googling apa aja, kalian harusnya lebih kuat daripada Mir Sultan Khan. Ayo, bisa ya, teman-teman.
Oke, saya pamit dan nantikan konten-konten terbaik dari RL Chess. Catur Yes Indonesia Jaya teman-teman. Kalau kalian yang tanya kapan sih RL Chess live streaming lagi, nanti kita akan live streaming di turnamen Tata Steel teman-teman. Kurang 9 hari lagi teman-teman. Sabar dulu ya. Oke, sehat-sehat selalu teman-teman.